Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 kembali berjumpa dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini bahasan masih bab 2 mengenai surah Al-Baqarah ayat 261. Harapan saya semoga kalian masih tetap semangat dalam menyimak video-video pembelajaran dari para guru kalian di sekolah ini. Tetap jaga semangat. Kemudian semoga jasmani dan rohani kita tetap terjaga kesehatannya, karena itu modal kita untuk mencapai satu kesuksesan. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menapahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Asbabun nuzul ayat, latar belakang diturunkannya ayat ini adalah berkaitan dengan kedermawanan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Utsman pada saat perang Tabuk menginfakkan kurang lebih 300 ekor unta serta dana sebesar 1000 dinar emas. Jadi Utsman menginfakkan hartanya untuk membiayai perang Tabuk sebanyak 300 ekor unta serta dana sebesar 1000 dinar emas. Kalau dirupiahkan 300 ekor unta, kita kalikan misalkan satu unta itu 30 juta. Maka akan terkumpul dana sebesar 9 miliar rupiah. Dari 300 ekor unta itu, kalau dirupiahkan kurang lebih 9 miliar. Lalu 1000 dinar. Dinar itu adalah uang emas. Kepingan emas. Kalau misalkan 1000 dinar kita kalikan misalkan satu dinarnya 4,25 gram, maka akan terkumpul emas itu 4.250 gram. 4.250 gram kita kalikan misalkan rupiah sekarang 1 gramnya adalah 500.000, maka akan terkumpul uang itu sebanyak 2.125 juta. Jadi dari untanya jadi tadi 9 miliar, dari uangnya 2.125 juta. Jadi total Utsman menyumbangkan hartanya untuk membiayai perang Tabuk sebanyak 11.125 juta rupiah. Bukan jumlah yang kecil, bukan nominal yang kecil ya, bagi seseorang yang membiayai seperti itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya, saat itu ia memiliki 4.000 dinar. 4.000 dinar itu ia bagi dua. 2.000 dinar ia berikan untuk membiayai perang, ya, perang Tabuk sama, ya, untuk membiayai perang Tabuk, ya, melawan pasukan Romawi yang akan menyerang umat Islam, dan sisanya disimpan untuk keluarga. Jadi kalau 2.000, misalkan kita kali 4,25 gram, ya besar, ya. Sangat besar ya. Kalau 1000 saja tadi 9 miliar, berarti kalau 2000 berarti kurang lebih 18 miliar rupiah. Nah,
Kedua sahabat Nabi tersebut karena kedermawanannya dalam menginfakkan harta bendanya untuk biaya operasional perang Tabuk, lalu Allah ya mengapresiasi dengan memberikan ya keterangan menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Jadi Allah ya, mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh kedua sahabat Nabi itu dengan menurunkan ayat Al-Baqarah ayat 261 ini. Secara umum, ayat ini merupakan bentuk penegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dengan ikhlas berinfak. Orang-orang yang ikhlas berinfak fi sabilillah akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian penjelasan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Pada ayat ini Allah membuat perumpamaan balasan bagi orang yang ikhlas berinfak di jalan Allah fisabilillah. Seperti orang yang menanam benih yang ketika panen hasilnya berlipat ganda. Kemudian perumpamaan ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mendermakan harta bendanya untuk mencari keridhaan Allah. Ya, orang yang berinfak akan menuai pahala yang besar. Kemudian orang yang berinfak diibaratkan orang yang menanam satu biji, menanam satu benih di tanah. Kemudian dari biji tersebut, dari benih tersebut tumbuh berkembang menghasilkan 700 biji. Jadi dari satu biji, dari satu benih menghasilkan 700 biji. Kemudian dari 700 biji itu tumbuh berkembang menjadi tak terhitung lagi. Ya, karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Jika tanah yang Allah ciptakan saja mampu melipat gandakan hasilnya, tentunya bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menggaransi berlipat gandanya pahala berinfak buat kita. Ya. Kalau makhluknya saja istilahnya dapat melipat gandakan hasil, tentunya yang menciptakan semuanya akan lebih mampu lagi untuk menambahkan melipat gandakan pahala, ya khususnya di sini adalah pahala berinfak. Dalam ayat tersebut dijelaskan satu biji kebaikan akan menumbuhkan 7 hingga berkembang sampai 700 kali lipat. Jadi dari satu biji ya berkembang hingga mencapai ya 700 kali lipat. Penyebutan angka ini merupakan perumpamaan betapa Allah itu dapat melipat gandakan ya dengan berlimpah ya sebagai balasan infak kita. Jadi penyebutan angka tersebut tidak harus dipahami secara tekstual. Sebab Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan hambanya sesuai kehendaknya tanpa batas. Ya, bisa 700, bisa bukan 7.000 dan sebagainya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah karena tanpa batas. Kemudian perumpamaan dalam ayat ini bertujuan menggugah giroh atau semangat orang Islam untuk berinfak di jalan Allah dengan menyebutkan bilangan yang banyak ya, sebagai balasan atas satu kebaikan. Orang-orang akan tergugah dan bersemangat dalam berinfak di jalan Allah. Ketika Allah menyebutkan lipatan hasil daripada yang kita infakkan, itu tujuan adalah untuk memacu semangat kita untuk kita berinfak di jalan Allah. Ya. Karena teori infak itu kan kalau kita gabung dengan teori di luar Islam, ya kalau kita berikan itu katanya semakin berkurang. Tapi kalau dalam infak itu ketika kita berikan maka akan semakin bertambah keberkahannya. Demikian wallahu a'lam bishawab apa yang dapat saya sampaikan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Semoga apa yang saya sampaikan kalian dapat memahami ya dan sedikit-sedikit barangkali kita dapat menjalankannya ya. Menjalankannya untuk berinfak karena mungkin barangkali di sekolah juga kita ada infak. Nah, kita jalankan itu. Semoga apa yang kita berikan itu dapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan catatan infaknya harus dengan ikhlas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna